Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa aja. Doang. Iya, teman tongkrongan. Jadi temannya Vina itu ada 3 yang bernama Linda. Nah ini salah satunya yang waktu itu kesurupan. Makanya pada saat kemarin kakaknya Vina bilang Linda pernah main beberapa kali ke rumah. Coba deh Mbak ingat-ingat lagi. Apa benar saya pernah main ke rumah? Mbak ini jangan banyak bohong juga. Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak? Ke Mbak Putri, coba dipertemukan. Maksudnya keluarga Vina ini jangan begitu loh. Seakan-akan jadi kayak menyudutkan saya. 100 meter malam hari bisa kan? tahu orangnya. Bisa tahu orangnya. Ini jangan-jangan main dukun juga. Yakin, salah tangkap. Sedih people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, abu absen ada pakun. Dua tapi mangkok, in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan cengkling. Yo, yes. Ini arahnya mau dibawa kemana sih ini kasus nih? Kenapa Sumpah. Setelah rame semalam tuh mungkin di per FYP-an TikTok ya, breaking news Linda setelah muncul kemarin kan malamnya diperiksa. Netizen berharap adanya titik terang tapi ternyata malah ngeblank ya. Ada klarifikasi usai pemeriksaan saat ditemuin oleh teman-teman wartawan, diberi pertanyaan gitu kan. Malah bikin ngeblank, kayak nggak ada aja titik terang gitu. Ini kita mau mengcompare nih ya, membedah klarifikasi keterangan Linda nih, mau membandingkan dengan keterangan dia saat diwawancara oleh Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Kita lihat apakah sinkron, apa konsisten gitu kan. Terus juga ini Aep lagi disorot nih. Yang katanya untuk kondisi sekarang netizen, para pakar juga memantau sebenarnya untuk Aep itu bukan nggak kuat keterangannya karena terlalu aneh gitu. Nanti kita lihat kayak gimana. Sekarang kita meluncur dulu. Nih Nyo, kita bedah pelan-pelan dulu ya. Ini dari Kompas TV ini 8 jam yang lalu pengakuan Linda terkait sosok Vina. Usai diperiksa penyidik 4 jam di Polres Cirebon. Ceki-ceki wow. Play. Mbak Linda. Jawab aja Lin. Ke Peggy. Enggak kenal sama sekali. Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan gitu. Jadi dia nggak tahu sama Tidak tahu sama sekali. Dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama sekali. Kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstasi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Pernah nanya ke Vina pernah curhat nggak terkait marah atau apa? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa Tongkrongan aja. doang. Iya, teman tongkrongan. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Iya. Harapan sendiri seperti apa Mbak ke depan? Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Seperti itu. Berarti Mbak Linda korban bulian ya Mbak ya? Iyalah. Dia tidak mengetahui kasus ini sebenarnya. Coba Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya. Tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Nopi yang dampingin. Gitu. Jadi sini dong Mbak Nopi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Hanya sebatas itu. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Nah,
Benar nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Jadi salah yang di film itu. Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu. Nggak ada. Tidak pernah dikasih tahu. Tidak pernah dikasih tahu sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Jadi dari blunder. keterangan. Iya. Jadi kan di tengah masyarakat bilang Pak Deraj yang menyembunyikan Linda. Iya, bukan. Gak ada itu. Mbak bisa dipertegas mungkin pacaran dengan anak kecil itu berapa lama? Maaf ya, kayak itu cukup ke penyidik aja tadi katanya. Ya, Sudah, keterangannya Iya, sudah lengkap. iya. Jadi cukup itu penyidikan. aja. Linda juga sudah kooperatif datang Iya. hari ini. Selebihnya kita serahkan kepada pihak Penyidik aja kepolisian ya. ya untuk hasilnya. Nggak tahu deh, kayaknya nggak jadi kan udah kemalaman kayaknya ya. Banget ya. Linda maaf kalau kesurupan itu benar atau enggak ya? Kalau kesurupan Linda nggak ingat, tapi kan yang melihat yang ingat. Ya kalau kesurupan sih kalian tinggal tanggapin sendiri aja. Kesurupan kan dimasukin dalam film itu, apa merasa dirugikan atau seperti apa, Mbak? Siapa tuh? Kita. Mbak Linda. Enggak sih ya. Iya. Linda nggak merasa kerugian karena menurut Linda mudah-mudahan itu jadi petunjuk kan saat itu. Benar ya yang di film itu. Yang kerasukan. Kerasukannya Iya, benar. benar, Kerasukannya benar. benar. Semua kata-katanya itu benar waktu kesurupan itu kayak gitu. Kalau dia nggak Itu ingat. sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan. Rekamannya juga kan diputar di akhir film. Jadi ya dia mana Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Kebetulan sampai sekarang. Karena nggak dibolehin kan sama pihak keluarga, nggak boleh ngeliat filmnya gitu. Apa sebelumnya sering kesurupan kayak gitu, Mbak? Iya. Sering? Betul, iya. Punya Indiko, Mbak? Bukan Dia ada indra keenam. Berobat anjir, berobat. Tidak disengaja. Kesurupan Vina itu bukan pertama kali saya kesurupan. Sering, udah sering dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya, iya begitu. dan bukan hanya Vina. Jongo sih, Mbak. Lumayan, Berapa kilo kalau bisa nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Nggak bisa memang gitu. bisa dipertegas saat kejadian itu memang kakak dari Vina sendiri memang datang saat Emang datang, kebetulan kakaknya Vina itu kenal sama om saya. Gitu. Ya, Kerabat ya. Kasihan anaknya Linda sedang sakit. Alat TKP masih menunggu dari. Jadi aku bocor dikit. Jadi harus cari dua nama apa tadi Linda. Linda Amoy yang lainnya itu. Ada dua nama Linda. Gimana, Mbak Betul? Ada tiga nama Linda. Untuk PR lagi Linda yang dua itu. Linda yang pakai tato ya. Kalau Mel itu siapa, Mbak? Nggak tahu kita. Itu terakhirnya itu di Hook, sumpah. Udah berasa acara sinetron. Jadi kayak keberlanjutan, masih ada tugas. Tapi dari tadi yang Linda klarifikasi, yang aku tangkap ya. Linda yang ini tidak kenal dengan Peggy Perong. Peggy Setiawan yang baru-baru ini jadi ini kan katanya DPO. Terus tidak kenal juga dengan 8 tersangka yang udah dalam. Iya. Terus sama Vina juga nggak deket-deket amat. Ya cuman kenal aja katanya Iya, kan. mungkin tahu satu tongkrongan doang gitu karena cowoknya atau mantannya gitu kan, temennya almarhum Eki gitu ya, mungkin dibawa satu tongkrongan katanya. Terus nggak deket-deket amat, nggak pernah curhat-curhatan katanya gitu kan. Tadi kan yang diomongin sama Mbak Putri ya, walaupun aku bingung nih kenapa jadi lebih banyak kuasa hukumnya yang menjawab gitu, bukan Lindanya gitu. Nanti kita cross check juga sama Linda yang diinterview sama Kang Deddy. Walaupun aku sempat agak bingung ini orang yang sama apa bukan gitu kan. Dan dia juga mengakui sebelum pas kejadian itu dia nggak ada di tempat, dia lagi ada di rumah dan udah nggak berhubungan dengan Vina atau kontak-kontakan selama kurang lebih 6 bulan gitu kan. Jadi ya bisa dibilang di sini clear gitu ya. Ya maksudnya harapan netizen itu dengan munculnya Linda bisa mendapatkan keterangan baru atau apa, ternyata tidak tahu menahu gitu. Ya nggak bisa dipaksain juga gitu kan, kalau klarifikasinya begitu. Tinggal netizen aja yang bertugas gitu kan. Sepertinya ceritanya aneh, sepertinya ini bohong, sepertinya ini gimana, sepertinya ini benar gitu aja, tinggal tugas netizen. Cuman yang di akhirnya yang aku bikin gemes tuh di TikTok aku udah nemu sih meluncur. Nih yo yang bikin hook untuk kita menunggu episode berikutnya gitu ya. Kan ada statement ternyata ada 3 Linda yang menjadi temannya Vina. Tapi kan jelas yang dituju oleh netizen tuh yang kerasukan itu, karena netizen nggak tahu Linda yang mana kan. Karena tidak pernah terekspor, cuman yang kerasukan itu doang kan. Cuman kayak di sini aku tangkap kayak ngelempar gitu kan. Ya tanya aja Linda yang lain, bukan Linda yang ini yang jadi sahabat gitu kalau aku tangkap kan. Kita ceki-ceki. Play. Linda
Jadi temannya Vina itu ada 3 yang bernama Linda. Nah itu ini salah satunya yang waktu itu kesurupan. Jadi masih ada 2 PR lagi. Linda yang 2 itu. Linda yang pakai tato ya? Kalau Mel itu siapa Mbak? Nggak tahu kita. Mel itu nggak tahu ya? Yang jelas sama buzzer, jangan diladenin lah. Yang jelas Linda ini adalah Linda yang waktu itu kesurupan, yang didatangi kakaknya pada hari itu. Itu Ya, itu ini aja. Lindanya. Cukup sampai sini. Mbak, tunjukin kaosnya dong. Enggak, kita nggak bilang sedang dicari. Ya, biar aja kepolisian aja nanti biar kalau kepolisian aja yang Mbak, tunjukin kaosnya dong, pengen tahu tuh. Oh iya dong. Dan Mbak. Ya ini mencari keadilan untuk almarhum ya. Justice for Vina. Oke, makasih Mbak. Tapi yakin tim yang sudah tertangkap semua ya satu itu ya Mbak? Belum yakin. Kan kita ada di dalam putusan itu. Makanya nanti kan dari penyelidikan yang seperti inilah, pemeriksaan saksi seperti ini nanti kan ada perkembangan. Bingung ya. Iya, mau gimana kalau misalkan si Linda yang kerasukan ini bilang nggak terlalu dekat, bukan sahabat, ya kenal-kenal tongkrongan doang, dan nggak ada kejadian, sama pelaku juga nggak kenal. Ya mau gimana lagi gitu? Iya. Ya karena kan gini loh Nyok, yang kemauan netizen tuh kan pihak polisian menginterogasi yang suaranya ada di kerasukan itu, which is itu Linda kan. Diinterogasi dengan tujuan lu beneran kerasukan atau lu mau menyampaikan tapi tidak berani gitu, ibaratnya lu tahu tapi tidak berani akhirnya menyampaikan. Tapi kan tadi di interview sebelumnya kan ditekenin gitu, justru diberitahu katanya punya indera keenam gitu kan, yang aku pikir sepertinya harus berobat deh gitu kan. Maksudnya beneran punya apa? Ada gejala-gejala skizo gitu sebenarnya. Kayaknya cek dulu deh, berobat dulu deh. Misalkan kalau nggak ada gejala skizo gitu, ya berarti emang punya indera keenam atau kayak gimana gitu. Karena suka nggak suka, titik awal tercetusnya gitu kan, iya dari petunjuk yang katanya petunjuk yang isinya itu adalah rekaman suara video Linda saat kerasukan. Ya mau gimana, tapi dia nggak tahu ya gimana ya. Aduh, elah, ini mah. Iya, terus yang bikin aku bingung juga, Mang, kenapa di sini tercetus katanya temennya Vina yang namanya Linda tuh ada 3 gitu kan. Maksudnya ya buat apa disebut gitu, karena kan yang dicari netizen tuh kan cuma yang ini gitu, yang kerasukan pada saat itu gitu. Kalau yang aku tangkap ya, mohon maaf, buang target. Jadi kayak gini, memanfaatkan asumsi netizen yang kemarin itu ikut mencari mana nih Linda nih, nge-tracking Linda temennya Vina nih gitu kan. Yang sebenarnya tujuan netizen awal tuh mencari tahu wujudnya dari rekaman suara yang kerasukan ini. Iya. Gitu kan, sebenarnya wujudnya ini kan. Tapi dia nggak tahu, daripada di-push oleh netizen gitu buat ngaku lu sebenarnya kenal kan. Makanya ada closing statement yang menurutku ya kayak dilempar gitu. Jadi netizen biar nggak nyecer Linda yang ini, biar nyari ke Linda yang lain tuh, yang ada gambar katanya ada tatonya, ada segala macamnya gitu. Kalau yang aku tangkap ya, kenapa di akhirnya di hook seperti itu gitu. Padahal kan kalaupun yang berhak ngomong itu pihak keluarga. Kakaknya Vina kayak mungkin, atau ibunya gitu, atau neneknya gitu, yang oh iya memang ada sih, atau pihak teman-temannya Vina yang lainnya, iya memang ada 3 Linda gitu. Sedangkan di sini kan bagian dari keluarga Vinanya aja nggak ada gitu yang kasih tahu kalau memang ada 3 Linda itu. Jadi kayak lempar target. Gitu. Iya, dan setauku juga kan kemarin yang dibahas tuh ya Linda yang kesurupan kan katanya kan. Iya. Makanya agak bingung juga nih yang dua lagi disebutnya kenapa gitu. Coba kita cocokin sama wawancara Kang Deddy dengan Linda nih, kali ini tanpa kuasa hukum yang meluncur. Ninyo, di channel Kang Deddy Mulyani channel ya, di jari-jari yang judul videonya sejak di kandungan ditinggal ayah, Linda tidak pernah berkunjung ke rumah Vina. Starting dari menit 12.36 mungkin satu people kalau pengen lihat fullnya, kayaknya mama nggak akan full-fullan di sini. Ceki wow. Play. Nah, tinggalnya di mana? Aku tinggal di Cipto. Yang kemarin Kang Deddy nyari itu memang betul. Yang menemukannya hampir nggak ketemu. Oh, tinggalnya situ karena ya? Aku di Jakarta, kemarin kan di apartemen Mbak Putri. Itu sebelah mana rumah yang ada calon wali kota? Ya, itu rumahnya Pak. Itu Bu Saya kebetulan timnya Pak. Timnya Ibu Wali Kota. Iya, yang tim sukses apa?
Wah, ini. jadi Dengan kader-kader partai juga. iya, jadi ke bawah dong kampanye. Nggak apa-apa, promosi gratis. Nah, itu di situ tinggalnya sejak kecil. Sejak kecil ikut nenek. Terus kemudian sekolah tamat SMA. SMA mana? Keperawatan. Oh, anaknya kenapa nggak dirawat sendiri? Susah dong, nggak punya alat-alat. Nah, keperawatan tamat. Nah, kemudian temenan sama Vina di mana? Di motor. Grup. Di ekstasi. Kamu grup ekstasi? No. Aduh. Aku bukan anggota, bukan anak motor. Oh, bukan anak motor. Ya iya anak orang. Anak mamahnya yang baik hati. Pada saat itu posisinya aku pacaran sama anak ekstasi. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di ekstasi. Ini memang selalu ada ini apa namanya di tengah-tengahnya disisipin ya untuk mendramatisir tujuannya kan. Tapi bisa jadi juga buat nekenin gitu. Bisa tuh interogasi mantan pacarnya Linda tuh gitu. Bukan ketua tapi kayak lebih ke sekjen. Sekjen gitu. Iya pokoknya adalah pengurus ekstasi. Pengurus iya betul pengurus. Sekretaris ekstasi kota. Kota Cirebon. Sekarang masih ada? Orangnya masih ada mungkin. Masih ada ekstasi. Nah, Eki anggota ekstasi. Anggota. Vina? Kalau Vina anggota apa bukan saya nggak tahu. Cuma yang saya tahu dia sering ikut nongkrong juga gitu. Sering nongkrong di ekstasi. Nah, kemudian kenal akrab berapa tahun tuh? Dari awal kenal sampai kejadian Vina nggak ada itu ya udah sesusun aja itu kisaran 1 tahunan kayaknya. Setahun ya? 1 tahun. 1 tahun kenal ya akrab ya? No enggak. 4 kali 3 kali 4 kalian lah ketemu itu. Oh cuma 3 kali 4 kali. Tidak ada berarti berteman naik motor bareng enggak ya? Enggak. No. Dia pernah ngeluh nggak? Ngeluh. Ya ngeluh atau cerita oh aku terancam. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Oh, aku berkonflik nggak pernah. Curhatnya tentang pacar aja tentang si almarhum Eki kayak Eki bagaimana sih? Oh biasalah. Iya. Pasangan aku tuh gini. Iya. Itu pun nggak curhat ke aku aja maksudnya kan ada di situ juga ada yang dituakan namanya bunda gitu jadi ada ladies senior bla 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 kayak gitu. Ya tidak ada dalam posisi sejarah konflik nggak ada. Artinya aku terancam aku ini mantan pacar aku ngedeketin lagi ngancam. Ada cerita lagi Vina pernah ngeludahin nggak pernah curhat karena nggak seintrovert nggak sedekat itu loh gitu. Itu kan hanya film aja. Film itu kan tidak ada perizinan sama sekali dari aku. Dan kita tidak mesti harus mengikuti skenario film. Iya, netizen itu kan menggiring opini karena dari film itu kan. Nah film itu hanya taruhlah ilustrasi karena sutradara tidak bisa menemui saya. Oh iya, kalau film itu kan cerita fiksi. Fiksi iya. Ya kan? Iya. Nah kemudian kalau film itu juga menggambarkan sebuah peristiwa kan tidak akan detail. Oke. Nah kalau dengar kasus Vina mengalami musibah dari mana? Dari zaman dulu belum ada ini dari BBM, dari Facebook. 2016 masih BBM ya? Oh BBM. Belum WA? Belum. 2016. Oh iya saya masih zaman SMS ya. 2016 belum ada WA tuh. 2016 kayaknya udah deh, cuman masih ada 2 emang, maksudnya WA ada, BBM ada kayaknya. Yang mungkin waktu itu bisa BBM-an dari Android. Nah itu zaman-zaman itu tuh. Cuman dipotong dulu ya ini ya. Tadi dia bilang sempat nyeletuk pernah curhat-curhat kalau Eki begini cuman di belakangnya dia klarifikasi nggak cuman ke dia doang gitu ya. Jadi mungkin dia beranggapan tidak curhat ke dia doang, makanya di statement sebelumnya yang di Kompas itu yang terbaru yang tadi malam itu nggak pernah curhat katanya. Nggak terlalu dekat lah gitu ya. Tidak sedekat itu. Tidak sedekat itu katanya. Lanjut lagi. Oh BBM ceritalah dengarlah Vina kecelakaan atau mengalami pembunuhan atau di dalam kecelakaan. Oh pada tahun itu dengernya kecelakaan. Setelah dengar kecelakaannya gimana?
Ya aku kayak cari tahu kan kayak Vina siapa, Eki siapa gitu loh. Terus banyak status di BBM itu anak-anak yang anak ekstasi. Terus aku sempat nanya ke beberapa orang tapi aku lupa ya nanya ke siapa karena udah lama juga kan. Kalau seingat aku nanya kayak Vina siapa, Eki siapa, terus mereka ngomong itu loh anak 04 Sumber katanya gitu. Oh iya aku tahu gitu. Oh anak 04. Nah setelah itu nengok paginya itu kan malam tuh aku tahu berita itu kan pagi. Nah dari situ nggak tahu kenapa hati ini kayak ayo kesana gitu. Akhirnya nengok. Tapi baru sampai depan kan aku tuh karena tidak sedekat itu loh jadi tidak tahu rumahnya tuh di mana. Makanya pada saat kemarin kakaknya Vina bilang Brinda pernah main beberapa kali ke rumah. Coba deh Mbak ingat-ingat lagi. Apa benar saya pernah main ke rumah? Mbak ini jangan banyak bohong juga. Di sini statement Linda langsung strike. Tuh kakaknya Vina, Mbaknya jangan banyak bohong juga deh gitu. Sebenarnya aku mikirin kakaknya Vina apa untungnya yang bohong gitu ya. Iya. Terus kan dia juga gimana ya? Aduh, sulit juga. Karena kan kenapa tiba-tiba nge-strike ke kakaknya Vina, Mbaknya jangan banyak bohong juga? Apakah untuk menutupi atau untuk menekankan alibi Linda yang katanya belum pernah sama sekali main? Makanya pada saat dia mau ngelayat nggak tahu rumahnya katanya. Kan saya juga nggak pernah main, nggak tahu rumahnya karena ini nggak dekat-dekat. Untuk nekenin statement kalau kita nggak deket-deket amat loh gitu. Jadi jangan libatin gua nih gitu. Iya karena kan kakaknya Vina ya tujuannya tuh cuman mau mengungkap siapa nih yang masih belum ketangkep gitu kan, sesimpel itu doang, mau mengungkap misteri ini gitu. Kayaknya nggak ada untungnya buat ngebohong juga sih ya. Lanjut. Saya kemarin juga ke Mbak Putri sudah terang-terangan bla bla bla. Ada siapa yang pernah cerita Mbak pernah beberapa kali ke rumah? Keluarga Vina cerita di YouTube Kang Deddy itu loh, kan saya lihat. Iya saya. Oh iya, baca ya? Kan? Baca aku. Jadi kakaknya Vina itu bercerita bahwa Malinda pernah beberapa kali ke rumah. Padahal nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Dan kemudian hanya pada waktu peristiwa kematian itu datang. Tapi nyari-nyari alamat itu kan susah. Cuma saya taunya kayak di sekolahan Kinderfield belakang itu katanya. Nah, tapi kalau kasih rumahnya itu belum memang belum ke rumah duka belum karena saya sudah lemes. Nggak nyampe nengok. Iya nggak nyampe. Kebetulan badan saya ini kalau kata orang Jawa manis gimana ya, cepat dirasuk. Iya halus. Iya halus gitu. Halus karena perjalanan hidup yang sangat berat, kehilangan kasih sayang ayah sejak kecil, maka ruhnya nggak ada yang ngisi. Iya kata orang psikologinya begitu. Nah, saya agak sedikit paham yang gitu-gitu. Nah, jadi ruhnya nggak ada yang ngisi. Jadi gini, di ruhnya itu hanya ada ibunya, tidak ada ayahnya. Sedangkan manusia itu kan yin dan yang, ada dua-duanya. Ketika salah satunya nggak ada, biasanya ini agak sensitif. Ya. Ini tuh bukan kejadian pertama kali kerasukan Vina tuh. Itu tangga saya. Keburu lemas. Setelah itu lemas. Akhirnya dibawa pulang. Kebetulan kan nggak, kalau pingsan itu kan blek bener-bener nggak sadar. Ini mah hanya lemas. Tapi ya udah dibawa pulang lagi. Pulang lagi tuh udah beda. Rasanya sudah beda. Akhirnya nyampe ke rumah. Ketika nyampe ke rumah, taruhlah dalam bahasa ilmu sosial kita kerasukan. Belum. 3 hari setelah kematian 3 hari. 3 hari baru aku mulai kerasukannya di depan siapa? Aku tuh yang seingat aku tuh malam tuh kan suka nyisir depan kaca gitu, namanya anak perempuan pakai skincare gitu-gitu kan, lagi nyisir. Zaman itu sudah ada skincare? Ya sudah. Oh sudah ya, saya baru tahu, soalnya belum pernah pakai. Tadi dulu gimana, WA belum ada tapi skincare udah ada, gimana sih? Jelas-jelas 2016 sudah ada WA. Tolonglah, yang dari kasus Jessica juga 2016 kan itu ada capturean WA-nya yang mesen kopi Vietnam. Biar aku lanjut lagi.
Nyisir rambut, kebiasaan buruk aku tuh sering curhat di kaca gitu loh. Iya, karena itu aspek psikologi. Iya, kayak aku ngerasanya paling nyaman tuh cerita sama diri sendiri aja gitu. Karena ada yang hilang dalam dirinya. Aku cerita di kaca sambil nyisir. Terus udah nggak tahu tiba-tiba aku kayak ngerasa badan ini udah sakit. Terus bangun-bangun aku udah ditontonin sama orang-orang. Badan sudah lebam. Dan sudah cerita banyak mungkin sama orang-orang. Iya, nggak tahu. Isi ceritanya kan tidak tahu. Nggak tahu. Isi ceritanya ada yang rekam. Kata menurut keluarga kakaknya Vina yang rekam. Kok kakaknya Vina bisa tahu Mbak Linda kesurupan? Di telepon. Yang telepon, Pak. Kebetulan kan temenan. Kenal ternyata. Kenal. Di telepon lah. Dia datang. Spontanitas sebagai seorang teman. Waktu kesurupan itu kakak kenal teman. Bisa nelpon tahu kenapa 8 tahun susah gitu loh. Kan sangat-sangat kontras ya. Iya. Susah dicari, susah dihubungin, seolah-olah kayak nggak tahu ya, bahkan even orang filmnya aja gitu kan. Iya. Ya pasti kalau bisa menghubungi pasti mau menghubungi gitu. Gimana caranya gue dapet source gitu yang lebih dari orangnya langsung. Iya, gitu iya. Tapi kayak kemarin seolah tuh kayak nggak kenal, ngilang kemana. Tapi di sini dijelasin tuh sama kakaknya, kebetulan kenal. Terus dia dibilang kan berarti kan saking solidaritasnya sebagai seorang teman nih, gue sampai telepon nih. Dan terus maksudku Linda, ini kan udah lama tuh dia bilang tuh sering-sering kerasukan. Terus kerasukan Vinanya juga gara-gara ngaca sambil nyisiran. Lu berobat dulu, cek dulu gitu di medis. Apakah ternyata terindikasi skizo atau apapun itu gitu. Kalau misalkan clear aja ya udah baru gitu, cek dulu gitu. Maksudnya nih, suka nggak suka ya gara-gara rekaman itulah akhirnya kan ngerembet sampai sekarang 8 tahun ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga kasihan rekaman itunya. Iya benar. Lanjut lagi ya. Lanjut. Tanya Linda datang, ke Vina datang, direkam lah sama kakaknya. Isinya itu, yang isinya itu adalah kan ini yang dengerin. Isinya apa? Isinya tentang penjelasan kronologis peristiwa kejadian berlangsung aja. Sampai pelaku sih, kalau seingat saya sih nggak pernah disebutin ya satu persatu, cuma kayaknya cuma satu orang doang yang disebutin. Kayak gitu. Habis. Entah aku kayak kurang puas gitu, kayak yakin lu Linda gitu. Tolonglah. Iya. Karena apa ya? Temennya kakaknya Vina kenal sama kakaknya gitu, kayaknya ada kemungkinan besar buat kenal juga adik sama adiknya gitu. Iya, sama kemarin tuh harusnya gampang lah, mudah dihubunginnya. Iya. Kok susah terus tiba-tiba akhirnya muncul dengan pengakuan yang ya mungkin bikin kecewa netizen ya, kayak serius lu nggak kenal, nggak deket-deket amat, nggak tahu sama tersangka, nggak kenal, ya udah ya close ya, buat apa gitu. Maksudnya ditunggu selama ini nggak kenal, nggak tahu terus muncul awal dengan kemarin kerasukan lagi gitu. Berobat ini mah liar aku. Ninyo, kebetulan jam 4 tadi udah tayang yang part 2-nya, kita meluncur dulu. Cus. Nih, yang judulnya Linda bukan teman SD Vina seperti di film, rekaman kesurupan bocor ke YouTube. Ciki-ciki wow. Play. Yang terus menyebut kalimat 12 orang nggak? Udah lupa ya, antara 11 kalau nggak salah denger sih. Kan nggak mungkin kita mau nanyain orang yang kesurupan. Kalau yang kesurupannya bisa ngejelasin ya bukan kesurupan. Iya Mbak ya. Ya kan yang nggak inget ya. Aku aja kaget kok aku dipegangin orang terus ditontonin banyak orang gitu. Terus aku nanya kenapa nih, aku udah aneh karena aku tuh bukan pertama kali kesurupan. Dan kalau kesurupan sering. Kalau kesurupan tuh ya udah keluarga aja gitu, nggak sampai orang lain tahu tuh enggak gitu. Kok ini aku sampai ditontonin orang, aku kenapa lagi nih, aku udah mikir gitu. Terus orang udah pada pulang, sudah tenang, aku nanya ke mama baik-baik, Ma aku kenapa lagi, kataku. Akhirnya mama cerita, kamu kemasukan katanya bla 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 gitu. Yang isinya itu adalah menceritakan peristiwa kejadian taruhlah ada pembunuhan, kemudian menyebutkan nama pelaku, yang nyebut nama Egi itu kan, kemudian jumlah kan 11-12 orang itu aja kan. Ya iya, kemudian ketika ini dibawa menjadi saksi dalam hukum kan susah. Nggak kuat dong,
Masa orang, ya itulah, masa orang kesurupan pengen dijadiin saksi. Gimana saksinya kan nggak ngelihat? Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang. Gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan di saat kita sadar sudah tidak kan tahu. Kalau saksi itu yang melihat, yang benar. Nggak gini, aku nggak suka statementnya dia loh. Iya, ngapain nih setannya aja dipanggil? Dia seolah-olah kayak ya gue mah nggak tahu apa-apa ya, tapi kemarin muncul lagi dengan lu bisa kerasukan setelah 8 tahun tuh kan. Kerasukan Vina lagi di mana seolah-olah rohnya Vina nonton YouTube channelnya Jejak Backpacker gitu kan, sampai tahu itu Mel yang di Jejak Backpacker. Iya. Maksudku gini, netizen itu minta Anda dipanggil, yang aku tangkap ya, untuk nge-track lu beneran apa gimmick nih, gitu kan? Lu beneran apa skizo nih, lu beneran apa gimmick gitu. Aduh, gimana sumpah gemes banget aku. Ya kalau based on statementnya dia tadi ya jangan nyalain netizen. Selain orang yang ibaratnya yang upload rekaman kesurupannya atau yang menjadikan rekaman kesurupan ini bukti itu, petunjuk atau apapun itu. Iya. Lucu loh. Kemarin tuh kayak wah ini bisa jadi petunjuk. Iya. Terus dianya kayak aman-aman aja begitu diserang netizen, lu tanggung jawab nih, lu yang lempar-lempar petunjuk, jangan gue setannya aja gitu. Gimana sih? Aku bingung, sebel banget. Lanjut. Kesurupan di saat kita sadar sudah tidak kan tahu. Kalau saksi itu yang melihat, yang mendengar sebuah peristiwa hukum terjadi. Ini kan nggak melihat, nggak mendengar. Tahu meninggal pun kan kata BBM yang berkembang dan Facebook. Nah kan, ya nggak bisa jadi saksi. Masa nanti kalau diperiksa kemudian jadi saksi suruh kesurupan dulu kemudian di BAP kan nggak bisa. Kan kalau di BAP salah dalam keadaan sadar, tidak terpaksa, tidak dalam tekanan, tidak dalam keadaan sakit. Kalau dan sakit, mohon maaf kalau kesurupan tuh ingatannya udah hilang. Ya berarti mohon maaf nih Kang, ya janganlah jadikan kesurupan itu sebagai petunjuk gitu kan. Kalau kemarin penggiringannya seolah-olah ini petunjuk gitu. Iya. Terus giliran dipanggil ya mediator, anggaplah benar kesurupannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, jadi apa ya, kalau kayak gini jadi kasihan ke keluarganya Vina yang sudah berharap ini bisa jadi petunjuk, nyatanya ya jawabannya begini. Iya, gitu kan? Bawa nama loh. Iya. Egi terus dan kawan-kawan, terus kemarin Mel maksudnya bawa nama dan langsung mencetus dia pelaku. Waduh, lanjut lagi. Kan nggak bisa dijadikan dasar. Apalagi mau di BAP-nya sekarang, mau dijadiin saksi sekarang. Itu kasus 8 tahun lalu, udah lupa ingat, sudah apa gitu. Ya susah. Nah, ini bisa dijadikan pertanyaan untuk Aep. Aep setelah 8 tahun masih ingat. Masa kalah sama Aep gitu, atau Aep yang ngarang gitu. Atau kayak gimana? Itu gimana? Aduh. Bingung. Karena kalau mau dibandingin sama yang siapa kemarin Kang Bondol gitu Kang ya. Bondol, kalau Kang Bondol mungkin membekas di ingatannya karena posisinya dia baru pulang, ngelihat rame-rame gitu kan. Loh, apa nih? Mungkin itu masih ingat-ingat lah gitu. Aku momennya pas banget itu pas dia pulang gitu. Ke bookmark gitu. Dia mungkin tidak membookmark apa-apa jadinya lupa gitu. Atau ya gua enggak mau terlibat aja gitu. Nggak ngerti lagi, lanjut. Yang paling yang bisa dijadikan dasar untuk keterangan adalah kayak tadi, kenal nggak sama Vina? Kenal. Pernah nggak Vina curhat? Oh pernahnya itu urusan hubungannya dengan Eki. Sering bertengkar lah biasa, cemburu lah. Gitu. Itu aja kan. Tapi kenal nggak dengan pelaku? Enggak. Satu kenal. Siapa? Yang sudah di dalam, yang sudah di siapa itu? Si Rivaldi itu. Yang Ucil. Kebetulan itu kan orang situ juga Pak. Kenalnya dengan Mbak Linda apa? Tetangga, kakak kelas SD ini, dia juga kan satu SD. Tetangga di mana? Tetangga di rumah yang kemarin Bapak datangin itu. Tetangga di situ? Iya, itu tuh rumah neneknya ya Bu. Loh, kata ini apa, kata tukang parkir. Ucil itu pernah mantannya Vina? Oh nggak tahu. Nah, itu kata tukang parkir kemarin katanya gitu kan. Kalau yang gini kan jadi dihubung-hubungkan. Katanya itu kenal. Nah, kebetulan kakak kelas sepengetahuan nih, walaupun sudah ada pidananya berkekuatan hukum tetap ya, kecuali PK. Dia orangnya seperti apa? Ucil tuh anggota geng motor kan?
Nggak tahu, karena nggak sedekat itu, cuma kenal karena Pernah tetangga. dengar Ucil konflik sama Eki? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pernah ngobrol karena dia juga jarang di rumah ya. Jarang di rumah orangnya. Dia orangnya gimana sih karakternya? Suka berkelahi? Nggak tahu, kan kita ketemu terakhir tuh ya SD itu loh, kakak susah kelas juga. SD sama ini juga. Tapi waktu SD sih ya dia baik orangnya. Ya. Iya, karena masih anak-anak sih ya. Lagi SD baik. Iya, omnya juga waktu SD mah nggak pernah nakal sama cewek. biar ini setiap hari kan tegang terus. Ini tegang. Saya santai. Saya juga waktu SD mah baik. Aduh. Makanya di film dibilang teman SD apa, kebetulan alhamdulillah berjalan Allah, teman SD saya main ke sini jenguk anak saya nih. Oh. Jadi teman SD-nya Teman SD enggak sama Vina. Ya, teman SD, teman main. Teman main. Teman main Vina. Bukan teman main aku, teman Linda. Jadi Linda itu bukan berteman sama Vina ya? Iya. SMP juga beda, Pak. Teman-teman SMP juga ngelihat bioskop. Kenapa Vina. kakaknya Vina bilang Mbak Vina bolak-balik Nah, ke rumahnya ya? Kemarin kan saya sampai bilang ke Mbak Putri, coba dipertemukan. Maksudnya keluarga Vina ini jangan begitu loh. Seakan-akan jadi kayak menyudutkan saya. Wah, ini bergeser nih konfliknya nih antara keluarga Linda dengan keluarga almarhumah Vina nih, bergesek nih. Netizen, tugas kalian makin berat sih, tapi kayak menurutku seminggu ke depan mungkin ya bakal mulai surut gitu, ditinggalin sama netizen juga udah mulai pusing gitu kan. Gimana atuh ini teh ya, mamang ge pusing. Lanjut lagi? Lanjut. Dari awal aja pihak PH pengen buat film kan sudah menanyakan lokasi saya di mana, pengen silaturahmi, tidak kasih tau informasi. Yang mau bikin sama film sekali. siapa? Katanya PH datang ke rumahnya Mbak Vina gitu kan? Keluarganya mau ya? Iya katanya. Ya itu urusan dia lah ya. Iya, Nah, iya. tapi ya ini ya pertanyaan ya, walaupun sudah berkekuatan hukum tetap gitu kan, kita kecuali ada Vika kan. Nah, kemudian kalau dari situ kan seolah-olah kalau wawancara di saya, kakaknya Vina itu mengetahui peristiwa itu, gitu kan, dari keterangan Mbak Linda, kan gitu loh. Kesurupan, dan itu dijadikan dasar dia menjadi laporan, gitu loh, karena motornya utuh, HP-nya utuh, kayak rusaknya dikit lah, kan begitu. Oh, jadi Mbak itu pernah diminta produser film untuk bertemu PH. Mbak Linda itu? Gimana tuh? Enggak pernah. Oh. Orang pihak film pernah pengen ketemu nggak? Pengen nanya ke keluarganya Vina untuk gitu, untuk ikut berperan. Izin dulu, suaranya mau dipakai kayak gitu. Tapi nggak diizinkan? Enggak, kata keluarga Vinanya, nggak tahu rumahnya. Linda sudah menikah, Linda di luar kota. Nah, kalau kakaknya Vina sendiri nggak tahu rumahnya Mbak Linda? Tahu kan datang. Oh iya, malam-malam itu ya? Iya, tapi punya dia bilang nomor om lupa. saya juga. Iya, walaupun nggak secara detail ingatannya kan, tapi pernah berkunjung ke rumah. Dia bilang juga pernah berkunjung, Iya. tapi dia lupa sebelah mana-mana. 8 tahun yang lalu, lupa ingat jalannya. Nah, kemudian yang ngasih, tapi diizinkan suaranya dipakai? Enggak, orang nggak ketemu aku. Akhirnya yang mengizinkan Keluarganya keluarga. Vina. Nah, itu di film itu muncul suaranya? Muncul di akhir film. Soalnya Ya, itu yang kebetulan paling saya serem. belum nonton. Ya itu yang paling serem. Kebetulan saya belum nonton. Tapi belum, pemilik suaranya tidak mengizinkan. Aduh, gilanya. Yang mau fullnya silakan meluncur. Apakah akan ada plot twist di akhir permasalahan ini? Yang jelas membagongkan sekali, liar berbelit-belit, ngejelimet, liar nih botak memang makin mundur. Jadi kayak percuma. Tapi sebenarnya ini Mang, kalau misalnya aku agak gimana ya waktu dia bilang ya saya pemilik suaranya tidak mengizinkan gitu. Tapi mengacu ke omongan dia yang tadi kan nggak sadar, nggak tahu. Jadi kayak istilahnya kayak bukan saya yang ngomong, kayak ya udah aja nggak sih gitu, karena kan bukan lu gitu. Iya, nggak punya rights-nya ibaratnya ya. Iya. Jadi kenapa keberatan gitu sih pertanyaanku sih. Kalau enggak ya sejak awal aja, waktu awal-awal viral langsung tuh kakaknya kan punya nomornya, ngomong Kak kabarin dong kakaknya Vina nih nggak suka aku diupload gitu misalkan gitu. Nggak tahu punya nomor kayak nggak punya nomor, kayak nggak kenal. Liar. Nih sekarang kita meluncur ke podcastnya Om Ded yang hari ini dengan Pak Susno. Di sini sih saat menjelaskan
soal kekuatan kesaksian Aep nih meluncur. Cus. Ini ya, kalau dari full flash yang aku tangkap sih Om Ded dan Pak Susno mempertanyakan prosesnya ya, prosesnya. Ini nih dari menit 557 aja nih ya kita ceki-ceki. Play. Tipik enggak. Nah, kalau yang Peggy ini Om, yang Peggy butuh saksi apa yang akan membuktikan bahwa dia pelakunya? Sekarang kemarin ya kita hormat pada Polda Jawa Barat mengatakan bahwa dia Peggy. Oke, saya terima. Tapi Polri belum menyebut bahwa dia pelakunya. Untuk nyebut alat pelakunya kita lihat ya. 8 terhukum yang katanya pelaku yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kan menarik BAP-nya. Berarti tidak menjadi saksi, tidak kenal dengan ini. Oke. Kemudian ada satu saksi yang terakhir yang mengatakan lihat kan. Dia melihat dari jarak berapa? 100 meter. Malam hari. Loh, dia nggak kenal nama, tapi tahu orangnya itu. Hebat bener. Matanya itu. Mata elangnya dia. Iya, bener. Ini kalau pesawat apa Amerika itu Falcon ya. Iya betul. 100 meter malam hari. Bisa kan? tahu orangnya. Bisa tahu orangnya. Ini jangan-jangan main dukun juga. Main dukun juga. Atau nggak pakai alat sadap kan bisa. Tapi saya yakin Polri tidak percaya dengan keterangan dia ini. Ya. Kalaupun percaya kan hanya satu. Ya. Dalam teori hukum, satu saksi bukan saksi. Jadi tidak ada saksi. Satu alat bukti berupa saksi bukan saksi. Taruhlah 3, taruhlah 100. Tapi kalau hanya saksi saja, maka itu tidak cukup. Artinya tidak bisa ditangkap. Ya, saya yakin ya Polri bisa menangkap. Mungkin Polri sudah punya alat bukti lain. Tapi bukan dukun ya. Ya bukan dukun. Jadi menurut Om seharusnya Polri sudah punya alat bukti lain. Ya mungkin. Yang belum dikasih tahu. Mungkin. Maybe. Mungkin. Gimana ini? Tapi aku udah gak sabar nunggu nanti persidangan nih, pengen lihat nih Aep kayak gimana nih ya. Iya masuk akal juga sih, dari kemarin juga banyak netizen yang mencurigai Aep kayak lu 100 meter, terus kan banyak juga yang konten kreator TikTok yang langsung meluncur ke tempat kejadian perkaranya ya, kondisinya gelap kayak begitu kan, penerangannya tidak terlalu terang gitu. 100 meter lu bisa ngeliat dan hafal. Gila, berarti matanya bisa ngezoom sama photographic memory gitu. Dan setelah 8 tahun masih hafal, yakin. Iya. Bener Ep. Urusannya orang lo Ep, ini kalau salah-salah Ep, tolonglah si Aep ini. Dan juga Nyoh, dari podcastnya Om Ded, potongan yang paling viral saat ini yang lagi beredar di TikTok adalah yang ini meluncur. Just. Nih Nyoh, yes. Di FYP-an TikTok yang lagi beredar potongan dari menit 4821 ini nih. Sebenarnya kalau nonton fullnya biar bisa nangkep sih mending nonton fullnya ya. Cuman ini mau ngasih sampel yang dipotongan di TikTok yang FYP beredar nih. Memang nggak bisa ngambil sampel dari TikTok karena backsoundnya lagu semua ntar kena copyright. Kita lihat apa sih yang diomongin Pak Susno, ceki-ceki wow. Play. Apa betul 2 DPO ini bohong-bohongan asal sebut aja? Kan 2 DPO udah hilang ini kan? Resmi kemarin Polri menyatakan hilang udah 2 DPO ya, itu. Alasan daripada Polri asal nyebut gitu kan. Nah, jadi masa kasus sebesar ini asal-asalan. Tapi kalau Peggy ini mengatakan ya itu nama itu nggak ada, hanya saya sama ini aja, selesai. Ya. Tapi kalau ini misalnya hanya Polri aja mengatakan salah sebut, Peggy tidak mengatakan, orang akan bertanya-tanya, jangan-jangan yang dihilangkan ini adalah betul orang gede yang harus disembunyikan. Kan gitu kan? Gimana Om? Orang gede yang harus disembunyikan, anak orang gede yang harus disembunyikan, itu yang beredar di netizen ya. Yang ngomong bukan saya, netizen yang ngomong. Sekarang sudah ada di netizen, sekarang apa? Suara netizen dan citizen itu luar biasa, itu bagai angin yang dahsyat sekali. Begitu Polri ngomongkan sudah keluar. Oh, kok segampang itu menghilangkan? Padahal itu terungkap dalam berita acara. Nah, Polri harus jawab ini. Cara jawabnya bukan Polri ngomong dengan siaran pers kan, dengan bukti-bukti. Siapa yang suruh ngomong? Peggy yang ngomong. Betul tidak ada itu DPO itu. Hanya saya DPO-nya. Selesai. Nah, ini kalau aku tangkep nih. Ya agak berbahaya sih, tapi bagus juga, bener juga, setuju juga sama Pak Susno. Ya nggak bisa dengan maksudnya kan di klaimnya ada 3 itu kan dari BAP ya, tadi kan katanya ya. Terus ada di persidangan juga di-mention kan kalau nggak salah ya. Yang nggak bisa langsung konferensi pers doang gitu, klarifikasi ngomong doang, nggak ada yang 2 fiktif gitu. Cuma 1 doang gitu.
Iya, jadi banyak pertanyaan dari situ juga kan ya. Bahkan Mang gara-gara itu tuh aku sempat baca beberapa komenan netizen tuh kayak apa sih spekulasi ya, bilang kayak gini, ya gimana mau nyari gitu, yang 2 ini udah dihilangkan, entah sama si A lah, sama si B lah, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Jadi menimbulkan banyak persepsi lagi gitu kan, gara-gara kurang jelasnya nih. Iya, aduh, liar. Coba kita meluncur ke lasnya, Just. Nyo. Yes. Lasnya kita tuh dari postingan Metro TV, TikToknya ya, 4 jam yang lalu, mengulik peran Andi dan Dani, 2 nama yang dihapus dari DPO kasus Vina Cirebon. Ciki wow. Play. Usai polisi tidak lagi menetapkan Andi dan Dani sebagai buron, penanganan kasus Vina dan Eki justru dipertanyakan. Sebab berdasarkan dakwaan yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung terkait kasasi yang diajukan Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramadhani, justru termuat peran Andi dan Dani dalam kasus disertai tersebut. Sebelum peristiwa yang terjadi, Andi dan Dani disebut mengikuti pesta miras dengan 9 pelaku lainnya di warung Bunining di Jalan Perjuangan Kota Cirebon tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Bahkan sosok Andi disebut sebagai salah satu pelaku yang memberitahu dirinya punya masalah dengan geng motor XTC dan meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari anggota XTC. Andi dan Dani bahkan ikut melempari batu ke motor Eki dan Vina. Setelah 11 pelaku menjatuhkan Eki dan Vina dari motor, Andi dan Dani disebut ikut korban. Bahkan tidak sampai di situ, Dani disebut Eki dengan berukuran pendek di bagian perut. Selain Eki, Andi dan Dani lantas ikut Vina secara bergiliran. Jelajahi cara baru. Yang tertulis di fakta persidangan, gila itu perannya penting banget loh. Satu nge-trigger gitu kan, satu ngeksekusi ya. Satu kan yang berarti yang aku tangkap Dani itu nge-trigger konflik. Wih, gue lagi ada masalah nih bro gitu. Sama ini bisa bantuin gak gitu. Itu kan yang nge-trigger konflik gitu. Terus si Dani eksekusi dan hilang. Iya. Fiktif. Ya itu sih yang jadi pertanyaan netizen juga, Mang. Karena kayak kalau sepenting ini kok bisa sih dulu diiyakan tanpa mungkin belum ada pembuktiannya gitu kan. Terus dijadiin DPO setelah 8 tahun loh, sampai 8 tahun kan jadi DPO gitu. Giliran udah anggaplah ketangkap 1 gitu kan. Terus tiba dihilangkan gitu. Itu jadi kok ya gimana? Dengan alibi fiktif si tersangka yang udah dalam ngejelasinnya bohong-bohongan doang, kita asal sebut gitu. Parah asal sebutnya, kamu yang di dalam, hei tersangka, asal sebut sampai kejadian-kejadiannya gimana tuh ini tuh bingung tuh teh. Biar kalau udah gini sih Nyo, yang aku tangkep ya. Ini sih udah kuat-kuatan aja sama netizen. Tahan gak netizen ngawalnya? Karena kalau nggak tahan ngawalnya kayak aduh gua mumet sendiri, gua pusing sendiri, udah tinggalin gak dikawal, redup. Ya udah ketutup sama case-case baru gitu. Pastinya kan flow-nya begitu. Flow apa namanya? Viralitas netizen nih, tinggal tahan gak nih netizen nih ya. Semoga netizen tahan ya. Bantu dikawal ya netizen, jangan bosan-bosan, jangan pusing-pusing ya. Aku mohon. Habisnya lumayan mumet, kita meluncur ke setting to super thanks yuk. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super thanks kita kali ini 3 ya. Untuk menyudahi kemumetan ini mending kita baca super thanks yang sepertinya tetap mumet juga sih ya. Yang pertama kita buka dari Saninata. Kakak Saninata. Ya ampun, kesurupannya bohongan gak sih? Bisa-bisanya Vina tahu konten Dejavu Faker. Apa selama ini arwah Vina nonton YouTube? Bohong banget tuh, keluarin aja si Linda, interogasi abis-abisan, greget katanya. Tapi setelah diperiksa 5 jam ya itu hasilnya tadi. Gimana? Jangan kalau misalkan arwah nonton itu hitung views ya. Dari mana device-nya gitu aku gak ngerti. Next Ricky Abdurrahman, WKWK ya cek psikiatri Geraeng katanya tuh kan, takut tiap kesurupan ada tersangka baru, ada aja kesurupan cuma pas viral 8 tahun kemana aja katanya. Ada cerita yang nangkep 7 pelaku dulu bapaknya Seki, aduh lagi berduka ikut nangkep pelaku, berasa ngeri asal nangkep itu kondisinya lagi labil karena lagi berduka. Iya. Nextnya dari Nurul Harsana, mohon maaf Nyomang, kayaknya kok nggak percaya dia kerasukan lagi. Asli. Makin lama makin kocak kasus ini. Polela kocak, tersangka kocak, pengacara kocak, saksi kocak, sampai kesurupannya juga kocak. Asli, Cruella menurut aku Linda bukan benar-benar kesurupan, tapi ngasih tahu informasi dengan cara yang berbeda. Ya tapi ya gimana, dia tidak mau dilibatkan kesurupan. Tadi dia ngomong kan sampai ngomelin netizen. Yuki Kuran, kayaknya Om Ded bilang kalau orang kesurupan jangan panggil orang pinter, coba panggil psikologi.
Pasti diagnosisnya iya berobat, makanya aku bilang berobat takutnya skizo. Novita Murdianto numpang lapak ya Kak, dari kemarin mau nanya tapi aku mantap aja dulu, sekarang aku mau tanya dari Cirebon ke Bandung kalau pakai motor berapa lama jaraknya Nyomang? Cuma pengen tahu aja apa mungkin kan dia PP di malam yang sama dengan jarak segitu. Kok seolah tidak mungkin, emang jauh banget ya sampai pembelaan keluarganya kayak begitu. Belum tahu sejujurnya, mama nggak tahu. Tapi kalau bisa ada kemungkinan skenario ke arah sini gitu, PP naik motor. Syahrul Makmur kesurupan lagi. Kenapa waktu kesurupan itu nggak ditanya itu bener Reginya apa bukan? Iya ya. Nextnya bahas mel-mel jejak backpacker. Iya. Nextnya dari Fadila Karida, bukannya semua kerumitan ini karena dulu tidak dilakukan uji DNA atas air mani. Benar anjir, setuju. Terdapat itu Vina, karena kalau itu sudah didapatkan tidak akan ada omongan salah tangkap karena hasil bukti nyata, bukan hanya omongan kesaksian orang masih dilakukan kebenarannya. Bener anjir, setuju. Kurangnya di situ kan. Nggak main-main loh, coba kita pikir bersama kalau dijadikan DPO ini orang introvert, nggak punya teman, nggak deket sama saudara, tetangga, nggak rajin selfie, update status, tahu-tahu kasus. Ya, aku nangkep yang nggak ada. Karena dia introvert, dia nggak punya pembuktian kalau dia tidak ada di situ. Iya benar-benar aja setuju bener. Semoga kebenaran segera terungkap dan yang benar-benar bersalah dihukum seadil-adilnya. Betul. Nextnya dari Zilandin katanya, salam santuy Nyomang, Linda itu bukan kesurupan, dia spoiler untuk film dokumenter hantu YouTuber yang bakal dirilis tahun depan. Film itu untuk menginfokan di mana hantu-hantu bisa curhat, berklarifikasi dan sharing informasi. Tidak dong, nanti masa ada komen nggak ada nicknya, terus viewnya pas di take analisisnya unknown lokasinya. Holor. Last of Last dari Prajas, lucu juga sih ini, bisa pas gitu ya postingan Bang Toman tentang Linda kesurupan berbarengan dengan konten YouTube terbaru Kang Deddy Mulyadi yang menelusuri jejak Linda sesuai alamat KTP-nya. Dan kata Kang Deddy pengen ketemu Linda buat disuruh kesurupan di depan beliau. Dan serunya di penelusuran Kang Deddy Mulyadi ke alamat tinggal Linda, ternyata banyak warga yang bilang kalau Linda satu lingkungan dengan para tersangka. Dengan satu tersangka ya Ripaldi ya. Dan bahkan kalau ada bukti kalau Linda mantan pacar salah satu tersangka melakukan si Ripaldi mantannya Pina di konten Kang Deddy mah. Makin seru aja nih Nyomang, makin seru makin liar aja jangar. Terima kasih kepada para sulusan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom-kolom di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan Mamang Jangar. Dulu tapi mangkok, cabut dulu dan ciao.